Dan sekarang sudah dipindahkan ke ember dan sekarang kita celupkan dulu vanilinya. Nah, ya semuanya harus kena air ya, tidak boleh ada yang tidak terkena air, biar merata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Hobi Tanam ya. Mudah-mudahan teman-teman pecinta tanaman vanili semuanya diberikan kesehatan, keberkahan, amin. Dan di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara proses vanili dari mulai pencelupan, fermentasi sampai kering ya. Nah, jadi sebelumnya kita cari dulu vanili yang sudah tua ya, yang sudah benar-benar bisa diproses, karena tahun ini dan tahun kemarin posisi vanili sekarang buahnya tidak serempak ya. Jadi ada yang mulai duluan ya, ada yang umur 7 bulan, bahkan ada yang masih posisinya polinasi, dan bahkan ada yang baru keluar ya. Nah, seperti ini. Kalau yang ini kan ini sekitar 3 bulan ya, ini belum cukup untuk dipanen dan diproses. Nah, ini baru apa namanya, baru dikawinkan ya, atau polinasi. Nah, seperti itu. Sekarang kita harus cari dulu posisi yang benar-benar sudah siap untuk diproses, karena kalau misalkan posisi vanilinya masih muda itu jelek sekali ya kualitasnya, susah untuk diproses, tentunya harganya juga sangat mempengaruhi. Nah, ini baru keluar. Nah, seperti ini, kita cari yang tua. Ini ya yang sudah tua ya, nih, karena ini posisinya umurnya sudah 7 bulan ya, ini sudah duluan nih. Kalau bahasa di kampung saya ini buah panelang ya. Nah, seperti ini. Ini sudah tua nih. Oke, dan ini vanili sudah cukup tua ya, dan ini polinasi di bulan Februari dan sudah ada yang matang nih. Wanginya ya. Sudah tua, ini sudah siap untuk diproses. Oke, dan ini sudah ada bahannya ya, dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tandan ya, buat dijadikan proses ya, proses pengeringan. Oke, jadi setelah ini kita pipil dulu, pisahkan dari pakangnya. Nah, oke, nah sekarang ini semuanya sudah dipipil ya, sudah dipisahkan sama pakangnya, dan setelah itu dimasukkan ke jaring ini. Nah, seperti ini tujuannya agar nanti ketika pencelupan lebih mudah ya, dan ketika diangkat nanti airnya semuanya turun. Nah, seperti itu. Oke, dan langkah selanjutnya kita persiapkan dulu airnya, kita masak dulu airnya sampai ada gelembung-gelembung kecil ya nanti. Jadi jangan sampai terlalu mendidih, karena nanti terlalu panas takutnya nanti bisa menghancurkan kulit dari buah vanili itu sendiri ya. Jadi kalau saya pribadi sendiri, setiap kali proses tidak pernah sampai mendidih banget ya, gitu. Kita tunggu saja airnya sampai nanti mengeluarkan gelembung-gelembung kecil, baru kita angkat. Oke, dan airnya sekarang sudah mulai mengeluarkan gelembung-gelembung kecil ya. Nah, seperti ini. Jadi pas seperti inilah yang tepat kalau menurut saya. Yang biasa saya lakukan, jadi gelembung-gelembung kecil ini udah pas. Sekarang kita angkat,
kita pindahkan dulu ke ember ya, agar lebih mudah dalam melakukan pencelupan. Dan sekarang sudah dipindahkan ke ember, dan sekarang kita celupkan dulu vanilinya. Nah, ya, semuanya harus kena air ya, tidak boleh ada yang tidak terkena air, biar merata ya. Kurang lebih 15 detik. Nah, setelah itu kita angkat. Terus kita masukkan ke plastik ini ya, untuk fermentasi. Kita langsung masukkan. Nah, jadi pas ketika posisi panas, ketika diangkat langsung masukkan ke plastik ini ya. Kalau ini bahasa Sundanya ini dipeyem ya, fermentasi selama kurang lebih 1 hari sampai 2 hari, tergantung nanti dilihat dari perubahan warnanya. Kalau memang 1 hari sudah berubah warnanya agak kecoklatan, kita bisa langsung dijemur. Tapi kalau memang belum, nanti kita tambahkan lagi 1 hari, kita langsung masukkan. Nah, seperti ini penampakannya. Kita tunggu 1 hari sampai 2 hari ya. Kita fermentasi dulu. Baiklah, dan ini hari kedua ya. Hari kedua setelah fermentasi, kita lihat warnanya sudah mulai berubah ya, seperti ini. Setelah itu kita langsung simpan di sini ya. Jadi ketika penjemuran usahakan harus pakai alas kain ya, agar menyerap matahari. Katanya sih ya, seperti yang saya sering praktekkan ya, seperti ini. Jadi prosesnya banyak atau sedikit sama aja ya, caranya tuh seperti ini. Setelah itu kita jemurkan ya, tapi tutup kainnya, jangan langsung kena matahari. Biasanya kalau langsung kena matahari nanti hasilnya suka bule ya, jadi tutup. Nah, seperti ini, tutup sama kain hitam ya. Sebenarnya kalau prosesnya tergantung kitanya ya, mau dibikin grade apa gitu. Kalau memang untuk kering ekstrak biar hasilnya bagus sih seperti ini, tutup. Tapi kalau memang tidak ditutup kain sih bisa aja ya, tapi biasanya hasilnya tidak sehitam kalau dipakai tutup kain gitu. Nah, seperti ini. Kita langsung jemurkan aja. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah hari ke-14 ya. Hari ke-14 ini penjemuran. Dan posisi penjemuran vanili, karena ini musim hujan ya, intensitas hujannya sangat tinggi sekali. Tiap hari, bahkan ya hampir tiap hari hujan. Jadi saya posisinya disimpan di atas seperti itu. Tidak saya pernah angkat ya. Tidak pernah saya angkat, posisinya di atas. Itu karena pakai plastik UV ya, jadi aman. Nah, seperti itu. Kita lihat dulu sekarang posisinya seperti apa. Oke, dan posisinya seperti ini. Kadar airnya masih tinggi ya. Ini ada yang masih ya, perkiraan sih ini 40-an ya, 35 lah. Ini masih 35% kadar airnya. Ada juga yang udah 30. Seperti ini. Ada juga yang udah kering nih. Biasanya sih yang kering duluan itu ya cutting seperti ini ya. Yang pendek biasanya kering. Ini masih 20%. Hitamnya udah merata ya, seperti ini. Dan aromanya sangat wangi sekali, karena ini jenis Planifolia ya, asli dari Jawa Barat. Jadi wanginya lembut sekali. Nah, ini hitamnya merata ya, karena ditutup sama kain dan alasnya kain hitam. Nah, ini alhamdulillah ya tidak berjamur, karena posisi buahnya sudah cukup untuk diproses, jadi tidak timbul jamur ya.
Karena salah satu faktor penyebab adanya jamur itu dikarenakan yang pertama karena penelitinya masih muda, terus yang kedua cara prosesnya salah, terus yang ketiga itu si alasnya ini biasanya terkena jamur sebelumnya ya, jadi tidak dicuci. Akhirnya setelah dijemur kembali dipakai lagi ya akhirnya nular sama panelinya. Jadi posisinya seperti itu ya, jadi mau sedikit mau banyak posisi cara prosesnya itu seperti ini. Pakai alas kain hitam ya, tutup kain hitam. Memang agak lama ya prosesnya pengeringannya, tapi hasilnya juga tentunya lebih bagus ya. Nah seperti ini. Kalau misalkan posisi seperti ini biasanya sampai kering membutuhkan waktu 2 minggu lebih ya, karena di sini tiap hari hampir hujan ya, posisinya lagi musim hujan. Tapi kalau memang sudah rata seperti ini ya hitamnya, kemungkinan nanti hasilnya juga bagus ini keringnya. Nah seperti itu ya kurang lebihnya ya. Mungkin setiap orang juga berbeda-beda ya cara cara proses panelinya ya. Ini versi saya aja, yang penting intinya semua juga hasilnya bagus ya. Nah seperti itu, hanya itu yang bisa saya bagikan, hanya sekedar berbagi pengalaman. Kiranya bermanfaat silahkan di subscribe, like, dan share ya, agar panel kita lebih baik ya. Kita mohon maaf apabila ada kekurangan, karena memang saya juga belajar ya, ini berdasarkan pengalaman saja. Seperti ini cara prosesnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.